Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas berita yang lagi hot nih ya. Di MNC Sekuritas harga timah melambung, laba timah 87%, naiknya mencapai 1,14 triliun. Naik semua nih 87%. Kinerja bagus didukung meningkatnya harga jual logam timah, efisiensi rantai, efisiensi penurunan interest dan segala macam. Meskipun volume penjualan menurun, harga jual rata-rata timah di kuartal ketiga sebesar 35 dolar metrik ton, naik 16%. Oke, bisa jadi ya naik ya. Kita lihat artikel lain. Super cuan harga meroket. Jokowi lagi meriksa proyek smelternya timah. Pendapatan timah naik 5% cuma ya. Laba operasi naik, semua naik semuanya, EBITDA naik dan segala macam. Oke. Kita lihat grafiknya ya. Naik sih memang. Naik. Laporan keuangan baru keluar hari ini ya, per hari Rabu. Kita lihat lagi harga timah dunia. Turun bos, harga timah. Kita lihat yang paling up to date harga timah. Decrease 99, 49%. Naiknya cuma sebentar, jadi kalau dibilang naik harga timah, ini enggak turun buktinya. Jadi berita Bloomberg kan enggak tendensius mestinya. Oke, kita akan menghitung dengan analisa fundamental dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett yang kita akan yang digunakan untuk menghitung nilai wajar saham yang akan listed atau yang listed di bursa. Sekarang aplikasinya sudah bisa Anda gunakan free of charge, namanya Easy Stock. Silakan request link, nanti kita akan share linknya dan Anda bisa download dari link itu. Sementara belum on di Google Play Store karena kita harus prepare something lah. Jadi aplikasi Easy Stock ini bisa membandingkan harga pasar timah yang sekarang yang lagi naik dengan nilai wajarnya tertinggi dan terendah. Bagaimana hasilnya? Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham ada 2 ebook dalam bahasa Indonesia, bisa Anda peroleh di Tokopedia, gramedia.com dan Google Playbook. Intelligent Investor karangannya Benjamin Graham dan karangannya Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit. Oke, kita langsung lihat aja. Klik di sini. Anda sudah download akan ketemu ini dan kita lihat tins. Ini tins ini adalah kuartal kedua ya. Harganya 1464. Nilai wajarnya. Harganya saat itu 1400. Berarti ada upside tipis untuk sisi low-nya, tapi sisi high-nya, high value-nya 2240, sekitar 60% upside-nya. Sekarang kita lihat kuartal terakhir, kuartal ketiga, pertumbuhan 1%. Kenapa kita bilang 1%? Karena tadi kan lihat kan harga timah dunia turun, bukan naik tapi turun. Jadi kita kasih konservatif aja. Nah ini kalau kita lihat nilai wajarnya itu intrinsic value higher band itu 2050. Berarti upside-nya sekitar 600 ya. 600 perak
30%-an lebih lah. Intrinsic value lower side-nya itu 1270, berarti ada downside sekitar 130 rupiah, iya kan? 10% hampir downside-nya. Berarti kan dari perhitungan kuartal per kuartal, bukan year on year, itu memburuk. Kita cara menghitungnya adalah sisi earning-nya di 12 bulan kan, di setahun kan, atau analyze. Yang lain bagus sih, cuma memang harganya lagi tinggi nih, harga pasarnya. Karena nilai intrinsiknya yang lowernya 12, cuma tetap menyimpan upside tuh 30%. Kita lihat financial ratio. Return on equity 9 bulan 16% bagus, kan benchmark kita cuma 10%. Profit margin juga di atas benchmark, profit margin benchmarknya 10%. Debt to equity di bawah 1, working capital di atas 1, bagus, malah 1,6. Jadi sebetulnya harganya ini punya beresiko, memang bisa naik maksimum di 2000-an ya. Artinya bisa naik sekitar 600. Coba kita lihat, pernah mungkin nggak timah seperti itu? Pernah di 3000, pernah di 3475. 3475. Jadi angka 2000 make sense ya kalau dia bisa naik, tapi dia punya potensial downside loh. Financial ratio-nya juga nggak terlalu impresif ya, sebetulnya pas-pasan juga lah, nggak jelek tapi nggak impresif. Kita mau lihat, nah di sini posisi tahun lalu gimana? Ini 2021 ya. Itu juga punya downside dia. Harganya 14.55 waktu itu ya. Bisa turun ke 995. Artinya ada 400, hampir 500 perak turun. 30% turun, tapi upside high-nya itu di 1.700. Artinya ada 300 perak untuk naik, yaitu ya sekitar 30% naik upside-nya ya. Tapi downside-nya ada 30% juga, lebih malah. Secara financial ratio masih tetap di maintain 20%. Sebelumnya kita 16%, menurun, sebetulnya menurun nih, bagusan tahun lalu 2%. Debt to equity-nya memang di sini 1,3 ya. Di sini debt to equity-nya lebih bagus. Debt to equity-nya, terus kemudian marginnya lebih bagus sekarang. Working capitalnya 1,12. Jadi sebetulnya about the same lah gitu. Ada plus minusnya ya di antara rasionya 2021 full year dengan 9 bulan 2022. Kalau kita lihat ke belakang lagi tahun 2020 itu baru jelek tuh. Dia net loss saat itu. Free cash flow juga defisit. Akhirnya intrinsic value juga defisit semua gitu. Jadi di sini terlihat memang harga lagi naik ya, karena coba kita lihat dulu lah, kita lihat ininya apa, nah di sini neraca yang udah kuartal 3. Cara Benyamin ngitung itu adalah yang diperhitungkan adalah net cash atau net current asset. Netnya ya, yang saya kuning-kuningkan itu harus dikeluarkan. Dan juga ini kelupaan, kas yang dibatasi penggunaannya itu harus dikeluarkan di situ. Kalau situ dikeluarkan, itu kan nggak 6,6.250 lagi kan, tapi berkurang sekitar 5, sekian. Kalau kita lihat daripada labanya memang naiknya cukup tajam ya, dari 600 naik ke 1,1. Lumayan. Ada bagian yang harus dikeluarkan, yaitu bagian atas laba rugi neto intensitas asosiasi. Nah ini kita lihat lagi
capex dan depreciation. Capex-nya itu 605703. Depreciation-nya 551071. Berarti yang mengurai cash flow itu kartu minus. Oke, jadi ini pergerakan ini memang lagi naik ya, lagi uptrend nih sekarang. Sekarang tinggal Anda yang menentukan. Kalau menurut Easy Stock dengan rumus Benjamin Graham, dia tetap punya upside naik 600 perak maksimum. Secara dalam sejarah periode sejarahnya timah, harganya memang pernah mencapai 3.000-an lebih. Oke. Tapi mengingat ada penurunan daripada harga timah global, ini juga perlu diperhatikan gitu. Dia naik sih memang, tapi kan overall itu downtrend gitu. Oke, sekian dulu, silakan Anda memutuskan. Ini video hanya disclaimer aja, hanya memberikan gambaran. Kita jumpa lagi di video berikutnya.